Shalom, Sobat Kristus. Saat ini kita akan masuk ke dalam topik tentang tersenyum di tengah badai hidup. Ketika kita mendengarkan pujian ini, di tengah tekanan kehidupan yang sedang kita alami, kira-kira bagaimana suasana hati kita? Mungkin ada di antara kita yang sebagai lausi sekolah minggu mungkin tahu akan pujian ini, atau mungkin juga yang dulu dalam persekutuan sekolah minggu pernah tahu pujian ini. Saya akan perdengarkan pujian ini kepada setiap kita. Nah, kira-kira bisa enggak kita istilahnya terlarut di dalam pujian ini, mengatakan dalam suka duka kita tetap tersenyum, liha, gitu ya. Saya yakin respon spontan kita pasti sulit. Mungkin kita akan bisa dapat melakukan atau istilahnya mengganti dengan dengan kreasi kita sendiri ya. Kira-kira ketika kita sedang istilahnya pokoknya otak batin lagi kacau, kita mungkin akan langsung menyanyikan pujian ini dengan seiring dengan suasana hati kita demikian. Gak bisa. Enak aja. Ya, saya tahu. No. Inilah bukan sebuah fenomena, sebuah realita yang kita akui bersama bahwa sangat sulit di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Ini ulang lagi. Oke, untuk kita bisa tersenyum di tengah pergumulan kita. Mungkin kita akan mengatakan bahwa walaupun saya dipaksa untuk tetap tersenyum, istilahnya pakai tangan gini ya, tetap tersenyum, lama-lama kita punya muka ini juga bisa pegel, bukan? Dipaksa tersenyum semua susah. Yang adalah mungkin kita seperti tadi gambar yang tadi, urut-urut kepala, karena sudah stres, sakit kepala, tekanan yang berat, persoalan yang rumit, kompleks di dalam kehidupan kita, membuat otak kita menjadi mumet, bukan? Sakit kepala, sakit mah, badan sakit semua, mau diobati juga bagaimana kita tidak tahu. Dan kita juga mungkin akan bisa protes kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sedang tidak main drama loh Tuhan. Kalau saya oke lah, karena profesi pekerjaan saya sebagai pelawak, oke lah. Meskipun saya sedang susah, saya kalau di atas panggung atau di atas mimbar pelayanan, oke lah, saya akan bisa tersenyum. Kalau profesi saya sebagai pelawak atau saya istilahnya dibayar untuk main drama di sebuah perusahaan film, ketika hati saya lagi gundah gulana, saya akan berusaha untuk tetap tersenyum karena menjalankan profesi saya, menjalankan pekerjaan saya. Tugas saya untuk menghibur orang, melawak karena profesi itu mungkin bisa Tuhan. Tapi ini Tuhan, saya lagi tidak main drama loh Tuhan. Otak saya masih utuh sebagai manusia. Saya tidak mungkin berpura-pura untuk istilahnya, nyanyi, oke, saya aman. Nggak mungkin Tuhan. Inilah kondisi kita. Setiap saat kita pasti bisa berada di dalam kondisi yang demikian. Dan kita bisa melihat bahwa bukan hanya kita yang pernah mengalami gejolak persoalannya rumit di dalam kehidupan kita. Entah itu terkait dengan pekerjaan kita, kesehatan kita, anggota keluarga kita, dan lain-lain. Non-stop persoalan rumit yang kita hadapi. Badai hidup
yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, menelusuri dari seorang nabi yang bernama Habakuk, kalau dalam bahasa Ibrani-nya, Habakuk berarti memeluk. Nah, dia diutus oleh Tuhan untuk menginfokan sebuah pesan, bukan pesan yang enak, bukan pesan bahwa engkau akan menerima berkat Tuhan, hai bangsa Yehuda, aku datang menyampaikan pesan ini, kalian bersiap-siaplah akan menerima itu. Enggak. Dia diutus, sampaikan pesan penghukuman yang akan Tuhan berikan. Tuhan tidak main-main kepada bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat dari dosa mereka. Mereka bangga dan terus menaikkan, istilahnya mengembangkan akan dosa mereka. Kemerosotan moral terjadi, mereka tidak pusing. Kemerosotan rohani juga tidak pusing. Keinginan mereka, kesenangan mereka untuk terus murtad, penyembahan berhala, berpaling dari Tuhan, menonjolkan kesombongan mereka, menonjolkan keegoisan mereka, keserakahan mereka, pembunuhan, mabuk-mabukan, hawa nafsu. Semua itu merupakan habit dari bangsa Yehuda. Tobat, kumat, banyak kumatnya. Nah, inilah keadaan yang dialami oleh Habakuk. Persoalan yang rumit, persoalan yang kompleks, bukan hal yang enak bagi seorang Habakuk. Habakuk, dia mungkin di dalam hatinya bisa mengatakan, ya Tuhan, kenapa Tuhan engkau tidak utus saja seorang nabi yang lebih ahli di dalam menyampaikan pesan penghukuman ini? Saya tidak bisa Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan kan tahu, engkau maha tahu, Tuhan pasti tahu siapa yang lebih berbakat, siapa yang lebih hebat untuk bisa menyampaikan pesan penghukuman yang tidak mudah ini, yang tidak menyamankan di telinga dan hati mereka. Kondisi daripada Habakuk. Dan kita bisa melihat di dalam berikutnya, yaitu Habakuk 1 ayat 2-4. Di sini kita akan melihat bagaimana Habakuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Mengapa kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran? Di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan. Hukum diremehkan dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang yang jujur. Maka keadilan diputarbalikkan. Kita bisa melihat bukan? Komunikasi. Iman yang goyah dari seorang Habakuk. Seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan. Ini juga menggambarkan kondisi kita, bukan? Kita yang mungkin ketika keadaan oke, iman kita aman, kepercayaan kita kepada Tuhan aman. Tetapi ketika masalah begitu rumit, begitu jelimet, dan membuat kita tidak tahu lagi bagaimana, kita menjadi frustasi, putus asa, depresi, kita juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Habakuk. Habakuk bukan Superman, dia sama dengan kita manusia, punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, tidak ada lebihnya, sama. Nah, dia menyatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, sampai kapan nih? Tuhan, engkau dengar nggak sih doaku Tuhan? Kita melihat lebih lanjut, bagaimana seruan dari Habakuk kepada Tuhan. Dia menyatakan, Tuhan, sejak dahulu engkau adalah Allah. Engkau Allahku yang suci dan kekal. Tuhan Allahku dan pelindungku. Bangsa Babel itu kau pilih dan kau buat perkasa untuk menghukum kami. Tapi bagaimana engkau tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang salah dihancurkan oleh pendurhaka? Mengapa manusia kau anggap seperti ikan di laut dan seperti serangga yang tak ada pemimpinnya? Kita bisa melihat komunikasi yang Habakuk lakukan dengan Tuhan. Sebuah relasi yang tetap ada, walaupun dalam hatinya sedang kesal, sedang tidak berdaya, sedang goncang, sedang goyah, karena melihat dosa dari bangsa Yehuda. Dia sendiri bofat, nggak tahu harus ngapain. Dia berkata kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat, ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, apakah Tuhan menjawab doanya? Di dalam ayat berikut kita bisa melihat, Tuhan tidak menjawab pergumulan
atau doa dari Habakuk yang dipanjatkan kepada Tuhan. Malah Tuhan melakukan tindakan yang tidak masuk di akal daripada Habakuk. Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan menggunakan bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih kejam, lebih sadis di dalam menindas akan bangsa Yehuda. Kita bisa lihat dalam ayat 15-17. Bangsa Babel menangkap orang-orang dengan kail. Di dalam versi bahasa Indonesia, sehari-hari seolah-olah mereka itu ikan. Orang-orang itu diseret dalam jala-jala dan bangsa Babel bersenang-senang dengan hasil mereka. Kemudian jala itu mereka sembah dan mereka beri persembahan kurban. Sebab dengan jala itu mereka telah mendapat rezeki berlimpah-limpah dan menjadi makmur. Masakan mereka akan terus menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa ampun? Tidak bisa melihat bukan? Habakuk memohon. Tuhan jawabnya lain. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan daripada Habakuk. Habakuk bisa saja dia protes kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa sih Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, kenapa sih Tuhan tidak melakukan dengan cara yang sedikit enak begitu? Kenapa Tuhan tidak mengadakan kebaktian kebangunan rohani saja? Kayak, panggillah, siapa rekan-rekan pelayananku yang lebih hebat, yang bisa istilahnya ketika dia adakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, atau kebaktian pemupukan rohani, atau melakukan sebuah seminar yang setidaknya bisa mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, atau Tuhan mengutus siapalah seorang artis rohani yang untuk menyanyi. Tuhan kan tahu bahwa pujian kan terkadang bisa menggugah untuk menyadarkan setiap kita, bukannya Tuhan gunakanlah dengan kreativitas Tuhan yang setidaknya lebih enak. Kenapa Tuhan menggunakan sesuatu yang tidak masuk di akal? Gunakan bangsa yang lebih sadis Tuhan. Why? Kita bisa melihat dari seorang Habakuk, bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bukan? Firman Tuhan super realistis. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang jaim. Firman Tuhan tidak pernah juga mengatakan bahwa jangan perlihatkan jika engkau sedang menderita atau banyak pergumulan. Jangan perlihatkan di hadapan Tuhan. Jangan perlihatkan di hadapan umum. Tuhan tidak pernah menyatakan demikian. Kita bisa melihat bagaimana seorang Habakuk, seorang yang bisa goncang, datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, iman yang goyah, kita bisa melihat bukan ya pasal 1 tadi, bagaimana dia kemudian berseru kepada Tuhan, berdoa, tetapi tidak ada. Hal yang dilakukan pun tidak masuk akal oleh Tuhan. Kita bisa melihat, inilah firman Tuhan, memperlihatkan sesuatu yang betul-betul memang. Dan juga kita bisa melihat di sini bahwa apa yang dialami Habakuk juga bisa sama dengan keadaan kita ketika kita berada dalam persoalan yang rumit, jelimet di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu harus ngapain, kita berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Semakin rumit yang ada, sudah berdoa pun bukannya ada jalan keluar, bukannya ada titik terang daripada Tuhan, tapi semakin ada polusi, semakin membuat kita sesak, semakin stres dalam keluarga. Rumah yang seharusnya ketika kita sedang masalah dalam pekerjaan, atau dalam usaha kita, atau dalam studi kita, pulang ke rumah, kita rindu bahwa kita bisa mendapatkan setidaknya ada satu kesegaran dalam rumah. Tetapi apa yang terjadi? Pulang ke rumah tetap membuat otak kita rontok, karena masalah di rumah juga ada. Masalah dengan pasangan, masalah dengan anak dengan orang tua, atau dengan mertua, dan sebagainya macam. Home sweet home. Bukan lagi sebagai home sweet home, but horrible home. Rumah yang mengerikan, tidak ada kedamaian. Kita bisa melihat kembali sebuah realitas, sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa pura-pura lebay, nggak ada masalah. Masalah bisa merontokkan, bisa meremukkan, bisa melemaskan fisik kita, dan juga iman kita kepada Tuhan. Dalam keadaan begini, sama bukan? Habakuk mengalami, pengalaman kita juga sama dengan Habakuk. Itulah kondisi ini. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita bisa berada dalam persoalan seperti demikian. Berikutnya, kita bisa melihat bahwa dalam Habakuk 3 ayat 17-18, jadi kita bisa melihat perjalanan daripada seorang Habakuk, iman yang seperti apa. Iman yang goyah, kemudian
dia bisa bagaimana sampai di pasal 3 ini memiliki iman yang kemudian bisa menyembah kepada Tuhan. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, meskipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur tidak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini bagaimana Habakuk menyatakan bahwa walaupun kelihatannya seolah segala sesuatunya itu sudah tidak ada gitu ya, madesu gitu ya, masa depan suram. Saya perkecil dulu, oke, masa depan suram, segala sesuatu. Bagaimana masa depan saya tidak tahu. Persoalan semakin rumit, keuangan semakin menipis, pekerjaan tidak dapat, sudah berusaha melamar dari satu perusahaan ke perusahaan lain tidak ada, berusaha untuk bagaimana memikirkan usaha atau setidaknya sesuatu yang bisa dilakukan untuk kebutuhan keluarga, untuk perekonomian keluarga, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk bisa mengobati akan proses medis yang sedang kita jalani mungkin. Dan kemudian kita bisa melihat berikut. Biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Nah, kelihatan kepada setiap kita bukan? Semua ini di depan sepertinya tidak ada jalan mulus. Semua berantakan. Semua kacau. Dan walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya. Walaupun saat ini mungkin kita hanya memiliki uang 10.000 atau mungkin hanya 5.000. Di sini dikatakan bahwa selanjutnya, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Mudahkah untuk bisa dapat kita mengaminkan bagian ini? Dikala segala sesuatu masa depan suram, saat ini semua segala sesuatu kacau berantakan, pokoknya persoalan rumit, walaupun sekarang domba-domba mati semua, dalam arti kita tidak punya apa-apa lagi, apes-pes. Tapi katakan, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Kalau kita memperhatikan kata gembira di dalam terjemahan bahasa aslinya, kalau versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan gembira, kalau dalam versi LAI menerjemahkan sebagai bersorak-sorak. Nah, ini kalau dari bahasa aslinya diterjemahkan berarti melompat kegirangan di dalam Tuhan. Itulah arti dari kata gembira atau bersorak-sorak. Yang berarti ada sebuah gejolak emosi dari dalam dengan ada gejolak kesenangan atau girang, suasana hati yang sedang senang bergejolak di dalam membuat dia sampai melompat, berputar. Kan biasanya kalau orang bergembira misalnya anggaplah dapat undian atau dapat hadiah mobil, misalnya undian door prize lah misalnya, pasti akan melompat kegirangan bukan? Hore, yes. Tidak mungkin bukan? Hore, yes. Enggak mungkin kita dalam keadaan istilahnya lambat laun, istilahnya hanya ya adem aja. Mungkin bisa jadi ada tipe-tipe orang yang istilahnya ketika dia mendapatkan undian atau misalnya mendapatkan sesuatu yang surprise, mungkin dia akan adem-adem, cool gitu ya. Tapi di sini menunjukkan sesuatu betul-betul yang wah gitu ya, lompat ke dalam senang. Senang karena apa? Karena dia memiliki Tuhan yang adalah juru selamatnya. Inilah makna aku akan gembira selalu. Aku akan bersuka cita, aku akan berlompat kegirangan karena saya masih memiliki Tuhan sebagai penyelamatku. Dari sini kita bisa lihat bahwa Habakuk berusaha, berjuang untuk mempertahankan perspektif yang benar, mempertahankan fokusnya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia bisa tetap teguh, bisa tetap bagaimana bersorak, bisa tetap gembira, bisa tetap tersenyum, bisa tetap bersyukur karena dia memiliki Tuhan penyelamatku, Tuhan yang selalu menemani dia. Ada sebuah film, saya tertarik dengan percakapan di dalam film itu, yaitu Ghost Rider, di mana tentang apa?
roh atau roh balas dendam gitu ya. Jadi dalam adegan film ini mengisahkan seorang yang bernama John, seorang aktor Nicolas Cage. Dia dirasuki, dia memiliki kekuatan iblis yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia akan melawan kejahatan atau melakukan sesuatu, dia bisa menggunakan kekuatan iblis yang hebat itu. Jadi musuh-musuh bisa mati ketika dia mengeluarkan akan kekuatan iblis itu. Si Johnny ini dia nggak nyaman dengan adanya iblis yang ada dalam dirinya. Dia mau melepaskan dari kekuatan iblis, tetapi nggak bisa. Dia tidak berdaya. Dia berusaha untuk terus bagaimana mengendalikan dirinya. Saya tidak boleh mengganggu kekuatan iblis. Saya harus bisa dapat menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama saya. Tapi tidak berdaya. Akhirnya kemudian seorang pendeta meminta bantuannya untuk menolong seorang anak yang hendak diincar oleh sekelompokan penjahat, di mana anak ini kemudian juga akan dipersembahkan kepada iblis. Nah, kemudian pendeta minta, saya akan menolong kamu untuk kamu bisa lepas dari kekuatan iblis, asal kamu mau menolong saya untuk membantu menyelamatkan anak ini, seorang anak kecil yang sedang diincar oleh penjahat itu. Lalu kemudian si John Blaze ini dia merasa bahwa bagaimana mungkin saya bisa lepas. Kemudian temannya yang seorang pendeta ini yang bernama Moreo dan diperankan oleh aktor Idris, dia mengatakan bahwa cara kamu untuk bisa melepaskan hanya satu, yaitu datang kepada Tuhan. Kamu harus jujur di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Ada nggak di dalam hatimu yang kamu belum bisa untuk mengampuni, kamu masih benci kepada orang itu, kamu masih dendam ke orang itu, ada nggak di dalam hatimu? Jika ada, maka kamu harus akui di hadapan Tuhan, kamu harus meminta Tuhan mengampunimu. Johnny dia mengatakan, apakah mungkin saya ini masih layak, saya orang yang sudah jahat ini, apakah saya masih layak di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan? Lalu kemudian Johnny diajak oleh temannya ini Idris, pendeta ini, untuk berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan. Nah, ketika kemudian selesai setelah itu, si Johnny ini kemudian berhadapan dengan sekelompokan penjahat ketika dia akan melakukan aksinya untuk menyelamatkan seorang anak ini. Dia berhadapan dengan kurang lebih 10 orang lebih gitu ya, dengan senjata lengkap. Di dalam hatinya dia sudah tersudut. Dia waktu itu belum menggunakan kekuatan iblis. Nah, dalam keadaan tersudut ini, dia sudah mengeluarkan jurusnya, yaitu mengeluarkan iblis yang ada dalam dirinya. Dia bisa berubah menjadi iblis dengan kekuatan senjata api, atau misalnya dia menggunakan apa yang menjadi api dan bisa menghanguskan orang. Dia ingin menggunakan itu. Karena sudah nggak tahu harus ngapain. Nggak berdaya lagi. Nggak punya senjata. Satu-satunya andalkan iblis untuk menolong dia di dalam kondisi ini. Lalu kemudian di dalam hatinya, dia kemudian teringat dengan pesan dari temannya, seorang pendeta ini mengatakan, pendeta Morel, mengatakan kepada dia, bahwa ingat, selalu gunakan imanmu. Ini yang dia ingat di benak dia, perkataan temannya ini, seorang pendeta ini. Nah, dari kisah ini, mengingatkan kepada setiap kita, bahwa kita, ketika kita dalam kondisi yang kritis, kondisi yang terjepit, karena tumpukan masalah yang begitu berat yang kita tidak berdaya untuk hadapi, tidak tahu lagi harus bagaimana, karena kita berhadapan langsung dengan hidup atau mati. Tidak punya apa-apa lagi. Kita bisa juga melakukan tindakan seperti Johnny. Kita mungkin kita saat ini kita tidak memiliki kekuatan seperti ada iblis yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian istilah kita bisa menggunakan, mungkin tidak seperti dalam ini namanya filmnya, tapi kalimat yang diucapkan itu cukup bisa menyentak setiap kita bahwa inilah kita. Terkadang kita bisa juga mengandalkan kekuatan diri kita. Kita juga bisa kemudian karena kita sudah lemas, tidak berdaya, kita mencari kekuatan lain, bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan lain yang lebih langsung bisa memberikan kita solusi instan, memberikan kita hati yang plong, bukan mencari Tuhan. Ini kita sama dengan kondisi seperti ini. Nah, dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, kita diingatkan bahwa jasmani kita bisa remuk, sama seperti Habakuk. Kondisi imannya bisa goyah. Tetapi
Walaupun fisik remuk, rohani tidak remuk. Habakuk, kita kalau bisa melihat prosesnya ya dari pasal 1, 2, dan 3, pasal 1, kita bisa melihat imannya goyah bukan tadi dengan komunikasi dengan Tuhan, di mana dia sampaikan kepada Tuhan, tidak bagaimana caranya, dan Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan jalan keluar, malah menggunakan bangsa Babel untuk semakin menindas dengan cara yang kejam. Kemudian di pasal 2 kita bisa melihat mulai bagaimana si Habakuk mulai mengarahkan, memfokuskan kembali kepada Tuhan, bukan kepada persoalan rumit yang ada di depannya, yaitu berhadapan dengan bangsa Yehuda yang dalam status tobat kumat, berdosa, senang di dalam zona dosanya, bukan berbalik pada Tuhan, tapi lebih senang menjauh daripada Tuhan. Dan kemudian kalau kita bisa melihat di Habakuk 2 ayat 4 di situ dikatakan bahwa, saya akan bacakan, sesungguhnya orang memusuhkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya bacakan ulang 2 ayat 4b. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita bisa melihat Habakuk mengarahkan fokusnya kepada Tuhan, berusaha untuk tetap fokus kepada Tuhan, bukan digeserkan oleh persoalan rumit yang sedang dihadapi. Dari kalau kita melihat dari Habakuk 2 ayat 4 ini juga digunakan, dikutip oleh Roma 1 ayat 17 yang maknanya juga sama. Bagaimana orang benar hidup oleh iman. Walaupun ada masalah, dia tetap bisa yakin kepada Tuhan. Dari proses ini kemudian sampai di pasal 3 ini, bagian ini kita bisa melihat bagaimana memiliki iman yang menyembah kepada Tuhan. Yang mengatakan bahwa aku akan gembira karena saya memiliki Tuhan. Iman yang menyembah. Iman yang menyembah berarti bahwa iman yang kemudian bisa memperlihatkan dia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa diingatkan melihat kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan bukan berarti kemudian bagaimana semua segala sesuatunya beres, enggak. Kita diajar untuk melihat kebaikan Tuhan dalam arti bahwa kita akan selalu diingatkan untuk ingat. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita akan terus diingatkan kuasa Tuhan yang super dahsyat di dalam kehidupan kita. Itulah tujuannya. Nah, kemudian kita akan diingatkan juga oleh Bruce, di mana kalimatnya Islam menjadi alarm bagi setiap kita, bahwa saya masuk terjemahkan di dalam bahasa yang bukan yang mudah dimengerti lah ya, disingkat, adalah benar dan tepat untuk memuliakan Tuhan atas kebaikannya yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita, dalam yang memberikan kesehatan tubuh yang baik kepada kita, yang memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Tepat, benar, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan ketika semuanya oke. Sehat, pekerjaan oke, bisnis oke, rumah tangga aman, fisik oke, stamina oke. Tetapi ketika kondisi yang terjadi tidak mulus, kita tidak berada di jalan tol. Ketika kondisi kita sedang berjalan di batu yang terjal, injak batu yang menyakitkan kita, fisik kita, ketika kita bisa bersukacita, ketika kita bisa bersorak, ketika kita bisa bersyukur di dalam Tuhan adalah bukti dari iman yang murni, iman yang menyembah kepada Tuhan. Kita diingatkan pula bahwa bersyukur atau bersorak atas kebaikan Tuhan bukan upaya kita untuk sogok Tuhan. Bersyukur atau bersorak tidak akan menghilangkan badai hidup. Tuhan tidak bisa disogok. Biasanya kan kalau anak kecil dia menginginkan sesuatu, ketika kita kecil pasti juga pernah mengalami ya, kita meminta sesuatu kepada orang tua tidak kasih. Lalu kemudian anak itu akan berusaha bagaimana supaya impiannya dikasih. Katakanlah misalnya dia menginginkan handphone yang terbaru, orang tua tidak kasih. Dia akan berupaya untuk bagaimana caranya melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tuanya. Mungkin tiap hari dia sebelumnya bukan orang yang rajin untuk membantu pekerjaan di rumah, lalu kemudian karena ingin handphone produk terbaru tersebut, dia melakukan mulai dari memasak, membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, mencuci baju, setrika, semua. Dan kemudian misalnya kalau papa atau mama capek, dia akan urut-urut atau istri tunggu-tunggu supaya badannya orang tua enak.
dengan harapan supaya dengan dia melakukan kebaikan itu, dengan dia rajin membantu, karena apa? Supaya bisa mendapatkan handphone. Ketika orang tua melihat, wow, anakku cingkwai, oh rajin, oh tumben dia rajin gitu ya, udahlah dikasih, kita belikan aja ya Pak, atau kita belikan aja ya Ma, handphone untuk dia. Nah Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita bisa, wah kami syatu, terus kita sebutkan kami syatu, haleluya, puji Tuhan, itu tidak akan, Tuhan tidak akan bisa disokok dengan cara kita itu. Dan dengan kita selalu bersorak atau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, tersenyum tetap. Kamsya Yesus, atau kita dalam suka duka bukan tetap tersenyum langsung bablas semua masalah. Enggak. Bersorak tidak akan menghilangkan masalah hidup. Kita bersorak itu bukan berarti bahwa yes, saya dapat energi positif, menghilangkan semua energi negatif yang jelek yang bisa merusak akan visi kita. Enggak seperti itu. Jadi kembali kita diingatkan bahwa kita bersorak atau kita bersyukur, kita bergembira karena kita memiliki Tuhan. Tuhan juga tidak mengajarkan kita, ayo bersyukur karena masalah. Enggak seperti itu. Kita bersyukur, kita bersorak gembira, yes, saya masih memiliki Tuhan yang menguatkan saya. Gampang? Tidak gampang. Tetapi kemudian di saat kita lemah, kita diingatkan kembali, ketika kita tidak berdaya, kita bisa mengikuti bimbingan dari doa seorang bernama John Newton yang bisa menolong setiap kita, bahwa enyahlah ketidakpercayaan, juru selamatku dekat. Dia pasti datang menyembuhkanku. Biarkan aku bergumul dalam doa dan dia akan bertindak. Bersama Kristus dalam perahu, aku akan tersenyum saat badai. Meskipun jalanku gelap, dialah pemanduku. Bagianku adalah menaati, bagiannya menyediakan. Meskipun tangki-tangki air bocor dan segala makhluk melemah, fisik kita melemah, iman kita melemah, segala sesuatunya membuat kita lemes, tidak berdaya. Kita harus tetap ingatkan diri kita bahwa firman yang disampaikannya, firman Tuhan yang kita miliki, janji Tuhan yang disampaikan di dalam firman Tuhan, itu pasti terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, dari sini kita kembali diajarkan bagaimana kita berproses di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan lika-liku masalah yang tidak mudah. Di dalam bab 4 kita sudah diajar belajar untuk percaya pada kebaikan Tuhan di tengah pergumulan kita. Ketika kita bisa pelan-pelan untuk bagaimana belajar, percaya ada sesuatu yang Tuhan pasti akan lakukan di balik pergumulan yang kita hadapi. Dengan demikian kita akan bisa belajar untuk tersenyum di tengah badai hidup. Kita belajar untuk senantiasa mengaminkan, untuk yakin, bersorak, bersukacita bahwa Tuhan adalah penyelamatku. Dan kemudian menjadi pertanyaan bagi setiap kita, untuk apa sih kita belajar tersenyum di tengah badai kehidupan? Belajar untuk bersyukur untuk apa? Di tengah badai kehidupan, apa manfaatnya? Karena kalau sekarang menjadi pertanyaan yang berikutnya, untuk apa kita belajar tersenyum di tengah badai hidup? Nah, kalau kita bisa kan istilahnya pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, lebih bagus kita tersenyum di tengah badai hidup, bukan? Yang berarti bahwa kita tetap bisa mengaminkan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada gunanya juga kita berlarut-larut stres di dalam masalah kita, nggak akan ada jalan keluar, bukan? Kita mau mengandalkan kekuatan kita, seberapa kuat kita bisa mengandalkan kekuatan kita. Dengan kita belajar berproses untuk tetap bersyukur melihat kebaikan Tuhan, kita selalu diingatkan, kebaikan Tuhan, berarti saya bisa tetap diingatkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita berdaulat, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita super dahsyat. Itulah kenapa kita selalu diingatkan, ingat kebaikan Tuhan. Yang berarti ingatlah Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Kemudian kita bisa tetap aminkan, Tuhan pasti akan menguatkanku.
Tuhan pasti akan memampukanku. Meskipun tiap hari saya harus menangis, meskipun tiap hari saya harus berjuang menahan kesakitan di dalam tubuhku ini, di dalam fisikku ini, di dalam staminaku ini, saya akan berusaha untuk bagaimana tetap Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya tidak mampu, Tuhan tolong saya. Inilah yang Tuhan ingin kita belajar dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga mungkin bisa kita sharingkan di dalam kelompok kecil masing-masing. Setelah tadi kita mendengar, kemudian kita belajar untuk bagaimana setiap orang masing-masing di dalam kelompoknya ungkapkanlah, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan. Nyatakanlah sorakmu, kegembiraanmu kepada Tuhan karena yes, saya masih memiliki Tuhan sebagai juru selamat. Mau melalui doa, mau melalui pujian, silakan. Mau melalui sharing, silakan. Susah, tapi kita diajak terus bagaimana belajar, dan tidak pernah stop untuk belajar dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa step by step, tahap demi tahap melalui proses yang tidak mudah, saya yakin ketika kita di tengah badai kehidupan, kita pasti akan tetap kuat, kita bisa tetap hadapi, karena ada Tuhan bersama dengan kita, dan kita pasti akan dimampukan untuk kemudian menyanyikan pujian ini berikut ini. Pasti kita bisa dengan sukacita, dengan rasa meskipun ada masalah kita bisa menyanyikan, yes, saya bisa tetap bersukacita, saya bisa tersenyum, saya tetap bisa bersyukur. Jadi kita bisa gantikan kalimatnya dengan bersyukur. Dalam suka duka ku kan tetap bersyukur, yes. Diolok dihina ku kan tetap bersyukur, yes. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, amin. Apapun terjadi, ku kan tetap bersyukur, yiha gitu ya, atau yes, haleluya. Jadi pembelajaran kita kiranya bisa menguatkan setiap kita untuk tetap bagaimana mengandalkan Tuhan. Tetap bersyukur masih memiliki Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menolong setiap kita. Amin.